Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Pemerintah sudah mengambil langkah terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di Raja Ampat dicabut, kecuali PT GAG atau GAG Nikel. Malam ini Rosi mengundang juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Selamat malam Gus Ulil, selamat malam Iqbal. Selamat malam. Terima kasih sudah di Rosi. Kalau kita tadi dengar sebelum program ini dimulai ada yang teriak save Raja Ampat lalu ya diamankan oleh polisi. Dan kemudian saya tahu ada 2 aktivis ditangkap, diperiksa di polisi, itu adalah salah satunya Anda. Apakah dengan dicabutnya 4 izin usaha tambang nikel di Papua Barat Daya itu sepadan dengan apa yang sudah Anda lakukan dan para aktivis Greenpeace lakukan selama ini? Permintaan kami sebenarnya dan teman-teman di Papua adalah perlindungan secara menyeluruh terhadap wilayah Raja Ampat, dan kemudian perlindungan terhadap wilayah-wilayah pulau kecil di Indonesia yang saat ini sudah banyak dibebanin oleh izin. Jadi 4 ini memang langkah yang baik yang perlu diapresiasi, bahwa pemerintah mengakui mereka pernah membuat kesalahan. Itu saja buat Anda penting untuk diapresiasi. Tentu walaupun ini cuma setitik saja, tapi kita harus apresiasi bahwa pemerintah mau melakukan pertobatan ekologis gitu ya, bahwa ada yang salah apa yang telah mereka lakukan sehingga berani secara langsung 4 ini cabut. Tapi yang kita sayangkan di titik ini kami juga sedih. Mengapa PT GAG juga tidak dicabut? Karena posisinya sama-sama pulau kecil. Secara aturannya sama. Maka ada diskriminasi juga di sini dalam meletakkan hukum. Diskriminasi berlanjut kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Pulau Wawoni, saudara-saudara kita di Pulau Kabena, saudara-saudara kita di Weda. Saat ini karena dengan tingginya hilirisasi, industri hilirisasi nikel di sana, di dalam tubuh mereka itu sudah terdapat logam berat, ada arsenik, ada merkuri. Itu sudah ada bukti nyatanya. Tapi mengapa kita masih berpikir bahwa 4 ini cukup? Sehingga kami meminta sebenarnya momentum ini menjadi momentum 4 pemerintah. penutupan tadi tidak cukup maksudnya? Tidak cukup, betul. 4 penutupan tadi tidak cukup sehingga kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin-izin yang sudah mereka terbitkan. Oke, kalau termasuk PT GAG hanya sementara saja dan diawasi secara ketat itu sama sekali tidak cukup. Itu melanggar aturan. Maka kami beberapa kali, saya juga beberapa kali menyampaikan, ada tidak pernyataan dari pemerintah, eksekutif, legislatif yang benar-benar berani menyatakan bahwa PT GAG tidak menyalahi aturan karena telah menambang di pulau-pulau kecil. Kalau kita mau berdebat aturan sampai sedetail pun sudah jelas bahwa pulau-pulau kecil, bahkan Pulau GAG ini itu disebut sebagai micro island, sangat kecil sekali. Dia kurang dari 100 km persegi atau 10.000 hektar, sehingga dia tidak bisa ditambang. Jelas permennya, peraturan Menteri KKP-nya secara jelas bilang bahwa penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil itu TB, tidak boleh artinya. Jadi ada yang boleh dengan syarat dan tidak boleh. Meskipun argumentasinya juga adalah Pulau GAG itu atau PT GAG itu jauh dari konservasi yang oleh PBB Betul. masuk dalam geopark. Betul, persoalannya kan bukan dia jauh atau dekat atau dia bagian dari geopark atau tidak. Persoalannya adalah tidak boleh ada penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil. Bahkan MK mempertegas. MK bilang apa? MK bilang bahwa kegiatan pertambangan itu adalah abnormally dangerous activity. Kegiatan yang sangat-sangat berbahaya sekali sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Pemerintahan saat ini kan punya sejarah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa dulu sangat yakin sekali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang tidak yakin sekali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga ragu-ragu mencabut PT GAG di Pulau GAG. Anda berterima kasih pada publik yang mengekspresikan kemarahan bersama Save Raja Ampat sehingga ini membuat adanya action yang cukup cepat dari pemerintahan Prabowo. Inilah rasa sedih dan rasa bahagia yang datang secara bersama-sama. Kita tahu bahwa kita dalam tanda kutip kita menang, sedikit saja kemenangan ini, ada 4 yang dicabut. Tapi mengapa harus sebesar ini gitu. Jadi ketika kita mau memperjuangkan hak kita memperjuangkan keadilan, bahwa
bahwa negara ini konstitusi menjamin hak hidup yang layak. Ruang hidup yang layak untuk ditinggal itu hak kita. Tapi ketika masyarakat Raja Ampat ingin menyuarakan itu, menunggu hashtag Save Raja Ampat sebesar ini. No viral, tidak ada ratas, tidak ada gebrakan dari menteri. Ini mempertegas bahwa pemerintah atau kondisi saat ini adalah no viral, no justice, nggak rame, nggak digubris. Gus Ulil, Anda adalah pegiat sosial media. Mengapa Anda tidak ikut dalam gerakan Save Raja Ampat? Ya, pertama begini, saya tentu memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman aktivis lingkungan ya, yang mengangkat isu Raja Ampat ini dan kemudian direspon secara cepat oleh pemerintah. Itu tentu sesuatu yang positif. Isu lingkungan, isu yang penting, bahkan itu merupakan salah satu ciri dari generasi Z sekarang ini adalah concern yang besar kepada isu lingkungan. Hanya saja, saya sebetulnya kenapa tidak ikut hashtag ini karena saya akhir-akhir ini sebetulnya lebih banyak memperhatikan isu Palestina. Sehingga saya tidak terlalu sadar ada hashtag itu. Oh masa? Serius? Itu luas sekali Gus Ulil. Ya, cuma saya kan tidak terlalu memperhatikan secara serius soal tagar ini ya. Saya tertrigger hanya karena dicolek oleh seorang teman, lalu saya memberikan komentar dan kemudian komentar itu ramai sekali. Tetapi saya hashtag itu terus terang tidak terlalu aware ya. Nah, tetapi kalau mau ditelusuri lebih jauh, kenapa saya tidak ikut hashtag itu sampai sekarang setelah saya tahu? Karena saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini. Yaitu? Ya, sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini. Ini saya bicara tidak pada konteks spesifik ya Raja Ampat. Saya punya simpati besar terhadap isu Raja Ampat ini. Memang betul aturannya adalah tidak dibolehkan eksplorasi di pulau-pulau kecil. Tapi saya ingin menarik pada konteks yang lebih luas ya. Bagaimana kita memperlakukan isu penambangan ini. Nah bagi saya di sini memang kita harus menggunakan lensa yang lebih kompleks ya. Saya mengenalkan lensa yang saya sebut dengan teori multiple maslahat. Multiple maslahat itu artinya adalah bahwa di dalam kebijakan publik kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak, tapi juga artinya keuntungan, kebaikan, kemanfaatan yang banyak. Tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat atau bahaya atau kerugian-kerugian yang banyak. Tugas kita sebagai seorang policy maker atau tokoh-tokoh masyarakat, bahkan publik sendiri adalah membuat semacam kalkulasi. Oke. Ya, nah di sini memang ada dilema antara membangun, melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat, tetapi juga ada mafsadatnya. Kemudian menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Karena menjaga lingkungan. Di mana dampak negatifnya menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim sehingga tidak membolehkan sama sekali mining, itu menurut saya tidak fair. Karena ada juga, saya tidak tahu posisi teman-teman di Greenpeace ya, tetapi di dalam konteks gerakan lingkungan dunia, ada gerakan yang langsung no mining at all. Itu juga ada. Ya tentu saja ini ekstrim ya, tetapi itu ada. Nah seperti ini menurut saya tidak tepat. Jadi saya kepingin berada pada posisi yang memahami dilema. Saya memahami betul pemerintah ini juga menghadapi dilema. Oke, disclaimer dulu. Apakah Gus Ulil membela pertambangan ini itu karena memang PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan Ya, yang diberikan izin untuk mengelola pertambangan? ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk ormas. Ya, bagi saya itu adalah salah satu terobosan penting dari kebijakan Pak Jokowi di akhir periodenya. Jadi dengan membuka konsesi tambang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil, sekarang ada koperasi juga bisa mengelola pertambangan ya. Menurut saya itu membuka akses yang lebih luas. Jadi tambang tidak hanya dikelola oleh korporasi dan BUMN. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman aktivis atau juga masih banyak tokoh pencinta lingkungan, aktivis lingkungan mengatakan, let's say kita lihat ada 4 izin yang dicabut di Pulau Raja Ampat dan kemudian PT GAP masih diawasi, masih diinin sementara.
Greenpeace mengatakan bahwa itu harusnya dicabut karena melanggar aturan. Untuk Anda? Saya menyerahkan kepada pemerintah untuk menilai hal ini. Ya, saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencabut dan sudah dilakukan pencabutan itu. Mengapa Gus Ulil, terangkan pada kami, mengapa Roso mencintai lingkungan, menjaga lingkungan itu tidak terasa pada seorang Begini, Gus Ulil? menurut saya menjaga lingkungan itu penting. Saya katakan itu salah satu maslahat yang penting juga. Tetapi mengelola tambang itu juga maslahat. Siapa yang bisa menolak bahwa tambang itu bermanfaat untuk negara ini? Jadi menurut saya, karena begini, ada kesan di publik, di sebagian kalangan ya, seolah-olah penambangan itu in itself itu adalah apa namanya kejahatan. Ya. Itu adalah evil. Oke. Nah, bagi saya ini persepsi seperti ini menurut saya itu kurang tepat. Penambangan sendiri itu menurut saya baik. Yang tidak baik adalah bad mining. Oke, penambangan itu baik, itu it's not an evil. Ya. Ini evil, Gus. Kenapa dia dinamakan izin? Karena dia buruk. Kenapa pemerintah memberikan izin? Karena pemerintah tahu ada dampak buruk dari aktivitas pertambangan ini. Sehingga dia harus dikontrol oleh pemerintah. Dan pemerintah memiliki pengawasan. Jauh lebih daripada itu, Gus. Mari kita coba lihat misalnya, apa kita tega mengatakan bahwa ada kekayaan yang sangat besar dari sumber daya alam ini dikeruk dari wilayah-wilayah di luar Jakarta dan keuntungannya sampai dan datang ke Jakarta. Saya lahir besar di Medan memang, tapi saya pernah tinggal lama di Samarinda. Sorry to take it personal, saya tinggal di Samarinda, tempat ada tambang dari PBNU, nanti di sana saya tidak tahu saya udah aktif atau tidak. Bagaimana kehidupan orang-orang di sana, hidup dengan lumpur ketika hujan datang dikit saja. Kami harus membeli air bersih lebih mahal daripada orang-orang di Jawa. Kami harus membayar listrik lebih mahal. Di Raja Ampat, di Kalimantan Timur, listrik tidak masuk. Padahal mereka penghasil batu bara. Ini kemiskinan yang premium. Pemerintah menciptakan poverty premium. Lalu Gus bilang bahwa ada kemaslahatan. Artinya begini, bagaimana kita bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di lingkar tambang hanya atas nama bahwa ini ada keuntungan untuk bangsa. Jauh daripada itu, Greenpeace sudah melakukan satu riset bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif, GDP kita dalam 10 tahun memungkinkan untuk naik hampir 2 kali lipatnya. Dan Sebentar, kalau singkatnya, buat Anda no mining. No mining dalam konteks ini. Karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Kalau kemudian kita katakan bahwa ini ada keuntungannya bagi pemerintah, kesejahteraan, kemakmuran. Ada dalam satu teori ekonomi namanya natural resources, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi. Istilahnya Dutch disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia. Jadi bagi Anda segala sesuatu yang menyangkut mengeruk perut bumi, seberapa kaya pun Indonesia itu natural curses. Yes. Kutukan sumber daya alam. Sementara bagi Gus Ulil itu juga bisa menjadi blessing. Ya, blessing bagi negara ini. Blessing. Kami